Aku lagi lesu mas, hujan terus. Ayo makanya pakai atap biar ndak lesu. Jadi ketika kita ingin membuahkan tanaman anggurnya, pembuahan pertama kita lakukan tuh cara seperti itu ya. Wong saya aja lagi melakukan perapian tersier aja, contohnya seperti ini teman-teman ya. Bawa bunga loh. No, dia bawa bunga, ini masih kecil-kecil tersiernya. Ini masih pembentukan. Pembentukan saya potong, dia pada bawa bunga. Ya. Ini bunga PHP namanya. Tapi apakah hendak jadi? Jadi kalau mau dirawat. Ya. Jadi kalau mau dirawat, ini masih pembentukan percabangan tersier, teman-teman. Ya, sebenarnya tanaman anggur itu gampang. Gampang sekali, teman-teman. Yang penting kunci keberhasilan teman-teman terletak pada cara pemupukannya. Cara pemupukannya. Ya. Gunakan pupuk yang tepat supaya hasilnya istimewa. Ya, hasilnya istimewa. Pupuknya apa? Gunakan pupuk etalase 1, teman-teman. Gunakan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 sudah saya racik khusus. Pupuk etalase 1 sudah saya racik khusus ya, teman-teman. Kalau nanya pencelupan GA3 itu gimana sih? Ini loh, tak kasih tahu. Ya, pencelupan GA3 itu begini, teman-teman. Kita masukkan semua seperti ini. Ini kan bunga seperti ini pencelupan pertama. Nah, kita celup seperti ini. Berapa lama? Ya sekitar 15 detik lah. Nah, setelah itu kita giniin. Ya. Nah, ini caranya. Ini adalah larutan GA3-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dicelupkan semua. Yang penting ada tanahnya ya, Mas. Tanahnya. Enggak pakai tanah ya, Bang. Aku nanam anggur enggak pakai tanah. Ya. Jadi kalau menggunakan tanah itu nanti repot, teman-teman. Medianya itu kelamaan terlalu padat. pH-nya juga berubah-ubah. Ya, monggo silakan yang mau bertanya-tanya, pupuknya sudah diracik, tinggal pakai. Ya, grafting yang kedua ini gagal total. Apa karena pakai pisau dapur? Abah. Nah, grafting dibutuhkan kesetirilan dan ketajaman, Abah. Ya Allah. Abah ini kok ono-ono baik pakai pisau dapur, ya Allah. Yuk, grafting itu diperlukan kesetirilan, harus steril. 2, tajam. Kalau nggak tajam berserabut, bukan asal belah saja, teman-teman. Aduh, abah piye. Ya, Bang Al, nyari GA3 di mana ya, Bang Al? Gunakan Gibro bisa. Ya, kalau teman-teman sulit ya, yang pertama pakai pakai cutter. Iya, harus cutter yang tajam. Alah ya Allah, kok pakai pisau dapurnya habis ngirisin cabe maneng, habis ngirisin. Alah ya Allah, ini abah. Rata-rata kalau nanam anggur asik juga sih ya. Pencelupan GA3 sampai panen berapa kali pencelupan? Nggak usah sampai panen, teman-teman. Di masa pembungaan aja. Di masa pembungaan aja, teman-teman. Di masa pembungaan aja. Ya, nggak usah panen. Ya, saya tuh kalau sampai panen nanti kalau kepanjangan sampai ngelewer ke tanah. Ya, kalau sampai ngelewer ke tanah gimana, jelek nanti. Jadi teman-teman sesuaikan saja. Ya, sesuaikan saja berdasarkan tandan buah. Wong kemarin aja saya telut 3 kali kepanjangan, teman-teman. Itu kemarin saya celup 3 kali aja kepanjangan. Contohnya ini. Ya. Kemarin ini bunga saya celup 3 kali, ya, 3 kali ini kepanjangan, ini nggak bagus. Ya. No, panjang banget deleng. No. Kepanjangan. No. 3 kali aja kepanjangan, teman-teman, ya. Saya lakukan pencelupan 3 kali aja kepanjangan. Oh, kepanjangan. Ya.
Yang penting dicelup sekali 2 kali udahlah ya. Yang penting dicelup 2 kali sekali udah, karena ini musim hujan ya. Medianya apa? Saya sekam bakar, sekam lapuk, humus bambu teman-teman. Sekam bakar, sekam lapuk, humus bambu. Di atas ini teman-teman, di atas rumah ya. Bang Al, aku mau tanya, pohon anggurku kurus yang kena yang Bang Al. Kenapa ya Bang Al? Dipupuk lah Mbak Ida. Sudah dipupuk menggunakan pupuk etalase 1 dulu belum? Mbak Ida sudah menggunakan pupuk etalase 1 belum? Ya, sudah menggunakan pupuk etalase 1 belum? Ya, sudah menggunakan pupuk etalase 1 belum? Ya, gunakan pupuk etalase 1 dulu Mbak Ida. Ya, Mbak Ida sudah menggunakan belum? Jadi pupuk-pupuk di sini teman-teman semuanya sudah diracik ya, semuanya sudah diracik, tinggal pakai. Ya, sudah menggunakan pupuk-pupuk etalase 1 belum? Ya belum Bang Al. Nah, gunakan pupuk etalase 1 biar apa? Biar pertumbuhannya cepat dan mudah pembungaannya. Ya. Gunakan pupuk etalase 1 biar subur. Ya, pupuknya sudah diracikin teman-teman. Tinggal pakai. Ya, biar tanamannya subur. No, biar tanamannya subur, nanti terus mudah berbunga. Jadi kalau nanam anggur teman-teman, bagian ujung ini jangan dihabisin ya, biar gondrong gini loh. Bagian ujung itu jangan dipotongin semua. Nah, bagian ujung tuh rata-rata seperti ini, rimbun ya. Nah, ini bagian ujung tuh seperti ini. Lalu bagaimana cara mengontrolnya? Setiap keluar tunas ya kita potong. Nah, kita potong gini. Ini bagian ujung. Nanti pembuahannya di mata bat-bat seperti ini. Nah, oh, ya, ini bunganya nanti gede teman-teman. Ya, bunganya gede bagus. No, ya. Cara pakainya Bang, cara pakainya pupuk ini tinggal pakai teman-teman, karena pupuknya sudah diracik. Ya. Pupuknya sudah diracik, 1 paket isinya 4. Ambil 1 picis, dilarutkan dengan air 8 liter untuk tanaman yang sudah lebih 1 bulan pindah tanam. Yang sudah lebih 1 bulan pindah tanam. Ya, 1 paket isinya ada 4 picis. Sudah saya bungkusin. Jadi untuk mempermudah teman-teman semua, kalau tanamannya bagus harus wajib digunakan pupuk etalase 1. Ya. Wajib digunakan pupuk etalase 1. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya bagus. Mas, saya udah pesen pupuk etalase 1, kasih panduannya di paket ya Mas. Ada kok ya. Setiap pupuk saya itu ada cara penggunaannya, nggak usah khawatir ya. Setiap pupuk ada cara penggunaannya. Dan pupuknya juga tinggal pakai seduh seperti bikin kopi. Seperti bikin kopi ya. Jadi teman-teman, karena di sini rata-rata usianya sepuh-sepuh, beliau-beliau ini nggak mau pusing. Sudah capek ya, usia 50 tahun itu sudah banyak yang dikurangin nikmatnya, yang ada apa? Capeknya. Jadi pupuknya di sini sudah saya racik semuanya, tinggal pakai ya, tinggal pakai untuk apa? Untuk kenyamanan teman-teman semua. Betul, iya betul, pokoknya bahagia selalu. Siap Mas, oke. Kalau teman-teman terjebak dalam pengangguran, insya Allah setelah kenal saya, mendapatkan keberkahan di room ini, bisa membuahkan tanaman anggur dan tanamannya subur-subur. Bener Bang, usia di atas 50 udah PK gigi mah. Iya wis pokoknya ngono wis. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanam anggur yang ada bijinya. Contohnya anggur-anggur hitam. Anggur hitam seperti Gosvi, seperti Karnikristal, itu kalau makan sama bijinya. Ini bagus sekali untuk kesehatan sampean-sampean semua. Yang tadinya udah tua loyo, jadi semangat lagi tempurnya. Kenapa? Karena biji anggur ini antioksidan tinggi, ya, bisa menjaga kesehatan jantung kita dan bisa menghilangkan yang tadi kanker tuh, kantong kering. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga berkah selalu, apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk teman-teman dan teman-teman bahagia. Judulnya itu aku mengikuti irama teman-teman semua ya, irama teman-teman semua. Intinya saya kepengen penonton saya, teman-teman saya itu bahagia. Oh gitu toh Mas.
Coba aja nanti sampean kalau sudah nanam buah anggur warna hitam, anggur yang hitam dimakan sama biji-bijinya, wes rasakno dhewe kowe engko. Ya. Aku ndelok Bang Al ae wis seneng, lucu le ngomong. Wis yo Mbak Rin, sementing Mbak Riri bahagia. Ya bahagia ya, kalau teman-teman bahagia kan saya dapat pahala. Intinya seperti itu teman-teman ya. Pahala bahagia. Ya pahala bahagia ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah order pupuk-pupuknya. Semoga berkah selalu dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga langsung rontok penyakitnya, datang kesembuhannya. Lah merembet yang alat tempur. Ini salah satu rahasia kesehatan bahwa menanam tanaman anggur itu, anggur yang hitam itu bijinya antioksidannya bagus untuk nah, kalau jantung kita sehat itu kan kita mau tempur juga gampang. Mas punya saya disemprot demolis pucuil jadi layu. Lah iku overdosis, sampean gunakan dosis piro? Overdosis. Penyemprotannya terus jam piro? Ya ini perlu diingat buat teman-teman, penggunaan obat-obatan ini ada dosisnya, apalagi tanaman anggur. Dia itu hanya membutuhkan dosis setengah pakai. Kalau pagi 4 tetes, pagi 4 tetes air. Aku itu kalau pakai tetes-tetesan pusing teman-teman. Aku kalau pakai tetes-tetesan tuh pusing karena yang netes-netes itu tergantung lubang. 10 liter 4 tetes, 4 tetes itu lubangnya sebesar apa? Biasanya saya gunakan mili. Takaran tuh mili teman-teman. Kalau saya untuk demolis satu tutup dalam itu 1 mili. Sampean kita tesnya nganggo tetes apa? Seharusnya aman loh 10 liter kok. Ini tetesnya tetes gimana? Jangan-jangan sampean tetes tanpa lubang, telemok ngono. Geting aku rak ngene iki. Ya jadi saya sarankan buat teman-teman, setidaknya teman-teman itu di kemasan kan ada cara penggunaannya. Tetapi kalau untuk tanaman anggur, tetes tolong koyone talang kan. Enggak, kelihatannya kan demolis ini Bang, enggak ada tutupnya. Dia ada tutupnya dilepas terus ditelenggak ngene Bang, dicorno ngene. Terus sekali keluar itu kan banyak wong lubang murni, jadi telemok ngono. Ya, kalau tetes itu teman-teman, biasanya kalau amistertop masih boleh lah, karena sistem amistertop itu ada lapisan lagi, itu dilubangi. Kalau demolis kan enggak. Demolis itu modelnya dia tuh langsung gini loh. Nah, saya ambilkan. Jadi buat teman-teman, demolis itu kalau kita main tetes ya sulit teman-teman, karena di sini penggunaan tutupnya tuh seperti ini. Saran saya teman-teman gunakan tutup bagian dalam. Tutup bagian dalam ini adalah 1 mili. Nah, kemungkinan satu tetesnya gini teman-teman, dituangkan gini, delemok ngono. Mendingan yang diisi ini. Ya ini diisi begini, ini 1 mili. Kalau saya biasanya ini satu gini saya gunakan 2 liter tuh aman. Tapi teman-teman saya sarankan 3 liter. Ya Mas saya gitu. Loh iya iku yo ngawur jengene. Tuang itu. Langsung gini teman-teman. Itu bukan tetes Pak Roji geting aku. Namanya dituangkan bukan tetes ya Allah. Wes mama sama yang sepuh-sepuh ini bener-bener harus sabar. Yo mau diomelin orang sepuh.